untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang. Janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengira, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ ada berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Keharmonisan simfonik. Jikalau Anda dan saya menolong menambah keindahan simfoni, ketika Anda dan saya bersyukur, maka kita mengangkat semua kehidupan dua-dua kita di hadapan Allah. Tuhan menghendaki semuanya menjadi indah. Maka dikatakan dalam Mazmur 19 ayat 2, langit akan menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala akan memberitakan pekerjaan tangannya. Karena Allah ini, Allah kita, memainkan simfoni, maka pada saat ini juga Tuhan ingin meminta Anda dan saya untuk membangun kembali yang rusak supaya menjadi lebih indah. Dan Tuhan juga ingin yang sakit disembuhkan, yang bermasalah Tuhan juga ingin diberikan suatu mukjizat. Intinya satu, supaya simfoni indah itu tetap terjaga dan tetap indah. Saya akan menceritakan bahwa saya mengalami Tuhan membangun keindahan, bahkan yang sakit yang rusak Tuhan pulihkan. Ada yang sudah mendengar kitab Dalam Saja. Tanggal 14 Juni yang lalu, saya diundang untuk misa dan adorasi penyembuhan di Santo Gabriel Bandung. Saya sejak koma itu tidak berani nyetir sendiri. Saya ajak seorang pria dan dua wanita. Itulah luar biasanya. Dan saya baru tahu ternyata wanita itu hebat. Bisa ngomong sendiri dari Tangerang ke Bandung. Ngomong sudah dijawab sendiri. Hebat itu. Pulangnya juga sama. Dan saya sama yang nyetir pria main catur. Diam aja. Dikasih earphone sampai berdoa, "Tuhan, kuatkanlah hatiku." Pas selesai acara, namanya perempuan itu sangat perhatian. Entah dia yang lapar atau saya tidak tahu. "Romo, mari kita makan dulu." Nah, diajaklah ke Bandung. Hebatnya mereka itu sakti para wanita itu. Dia mengatakan, "Romo, bubur ini paling enak di Bandung." Padahal belum dimakan sudah bilang enak. Hebat. Dan pada waktu yang terjadi adalah apa? Karena dia mengalami kerusakan. Saya lihat itu bubur itu warna merah, tapi teman-teman saya bilang putih. Ini merah kayak darah. Apa yang terjadi? Saya berpikir, jangan-jangan ini digunakan modal Bandung. Akhirnya pulang sampai lagi flyover MBC. Di situ apa yang terjadi? Saya mengalami kegelapan total. Saya tanya, apakah yang terjadi ada apa ini? Kok gelap? Mereka menjawab hujan lebat, mungkin karena
kacang jamuran. Bilang ya, satu hal, dengan wanita jangan pernah membantah, pasti kalah. Maka saya lihat saja. Kemudian sampai di rumah, itu kan menjelang Idul Adha tanggal 15. Saya mau ke Panongan, ke kecamatan untuk mempersiapkan Idul Adha atau korban. Saya nyetir sendiri, saya turunkan dari mobil nabrak tenda. Kemudian saya jadi berapa meter, ternyata saya betul tidak bisa melihat. Nabrak trotoar, berobak pinggir jalan, saya tabrak-tabrak. Dan saat itu saya tahu saya mengalami masalah dengan mata saya. Kemudian saya berusaha minggir, saya mencoba cari historis, dan telepon ternyata adik saya. Dan dia tolong saya tidak bisa melihat. Adik saya telepon banyak orang untuk membantu saya, tetapi hampir 1 jam tidak ada menemukan saya. Dan saya di dalam mobil dan saya merenung di dalam kesepian. Saya bilang, waduh ini nasibnya. Dan Tuhan mengatakan apa? Ya sudah, setiap orang yang mengikuti aku harus memanggil salib. Dan itulah pilih kau jadi romo. Salibmu tidak punya istri kayak nyanyi. Tapi kemudian Tuhan mengatakan sangat indah dalam Mazmur 5:36. Jangan takut, percaya saja. Tuhan akan memulihkan menjadi harmonis dan indah. Jangan takut, percaya saja. Ternyata mereka menemukan saya dan saya dibawa ke rumah sakit. Ternyata sudah jam 10 lebih, dokter mata tidak ada. Tapi dokter yang satu mengatakan, Romo, dicek otak. Kenapa? Karena Romo pernah koma. Jangan-jangan pengaruh dengan otak. Dicek, ternyata ada impak, kecacatan otak sedikit karena terlambat penanganan. Saya mengalami koma akhir tahun 2022 sampai 2023 awal. Nah, kemudian besoknya saya dibawa ke Jakarta Eye Center. Disitulah ketemu dokter. Saya tanya, dokter, sekarang mau dilakukan apa? Scan Romo. Scan dan dokter mengatakan Romo mengalami pendarahan hebat di mata Romo. Saya bilang, apa perlu operasi? Tidak bisa Romo. Karena apa? Kalau dioperasi 85% buta. Saya katakan Tuhan, apakah ini cara mau menolong saya? Ya dalam usia imamat saya ke 1 tahun ini, saya nggak bisa melihat wanita cantik lagi. Dan selama ini jadi pastor, sudah nggak ada godaan apapun. Kemudian dikasih tetesan mata, karena apa? Akibat diabetes yang tidak terkontrol. Karena selama ini kalau saya ke dokter itu kalau gula saya bagus, kalau gula jelek saya nggak pernah ke dokter. Akhirnya saya pulang. Tapi saya lihat ada ibu-ibu yang membawa 1 botol air rotis setelah perjalanan ke Eropa untuk holiday. Dan dulu saya anggap biasa, tapi ternyata Tuhan sanggup mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Dengan penuh iman saya teteskan di mata saya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami menyanyi bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar.
saudara terkasih, Tuhan memainkan simfoni. Maka percayalah, pada malam hari ini ada yang sakit, Tuhan sanggup sembuhkan. Amin. Engkau yang sedang terpuruk, Tuhan bisa angkat saudara. Amin. Karena apa? Tuhan ingin membuatnya indah. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Umat diminta berdiri. Ya Bapa, kami datang kepadamu untuk menyampaikan doa-doa ini karena kami percaya di dalam nama belas kasih-Mu Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Yang berhubungan dengan perkembangan 24 permohonan untuk gereja, paus, para uskup, para imam, diakon, biarawan-biarawati yang terpanggil menjadi abdi Tuhan, dan untuk pertambahan jumlah panggilan hidup imamat dan membiara. Ya Bapa, berkatilah mereka dan berilah kekuatan agar mereka selalu setia mengikuti putra-Mu dan melayani umat-Mu. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan keluarga sebanyak 621 permohonan, meliputi untuk persiapan perkawinan suci, untuk mereka yang perkawinannya bermasalah, mohon berkat, kesehatan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam keluarga, agar mendapat tempat tinggal yang layak, agar mendapat keturunan dan selamat waktu hamil dan melahirkan, agar mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dan seiman. Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Katolik agar hidup rukun dan damai, dan bantulah mereka agar dapat mengatasi masalah yang dialami. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan dunia pendidikan kita sebanyak 391 permohonan, meliputi mohon pendampingan Roh Kudus dalam belajar, agar sukses dalam studi dan dapat mencapai cita-cita, untuk para pendidik dan sekolah-sekolah Katolik. Ya Bapa, semoga dengan ilmu pengetahuan yang kami peroleh, kami semakin dapat meluhurkan nama-Mu. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan dunia, pekerjaan, dan usaha kita sebanyak 558 permohonan, meliputi agar sukses dalam pekerjaan dan usaha, agar mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai, agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi. Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah kami agar dapat menerapkan ajaran-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan, dan semoga pekerjaan dan usaha kami mendatangkan hasil yang baik bagi kehidupan kami dan sesama. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan penderita sakit penyakit sebanyak 436 permohonan, meliputi bagi mereka yang sakit, cacat, dan ketergantungan narkoba, bagi para korban bencana alam, perang, dan lain-lain. Ya Bapa, berilah ketabahan dan kekuatan iman agar mereka dapat menanggung penderitaannya dalam nama-Mu. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan arwah kaum beriman sebanyak 382 permohonan, meliputi untuk keselamatan jiwa sanak saudara dan semua orang beriman
yang sudah meninggal. Ya Bapa yang Maha Agung, pancarkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka. Ampunilah segala dosa mereka dan terimalah mereka ke dalam pangkuan-Mu. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan organisasi dalam gereja sebanyak 133 permohonan meliputi untuk semua organisasi dalam paroki kita. Ya Bapa, dampingilah setiap organisasi dan kelompok pelayanan yang ada dalam paroki agar semakin dapat berkarya dan melayani umat-Mu dengan tulus. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan untuk permohonan lainnya sebanyak 500 permohonan meliputi ucapan syukur atas terkabulnya permohonan agar selamat dalam perjalanan, mohon keadilan, kesabaran, dan kemurahan hati, mohon panjang umur agar semakin bijaksana dan dapat berbuat baik kepada sesama, mohon kekuatan kesetiaan iman. Ya Bapa, semoga Engkau selalu memberikan rahmat dan anugerah kepada kami dalam melaksanakan setiap tugas dan karya kami, sehingga kami semakin mengenal dan mencintai. Marilah kita mohon. Sekarang angkatlah kertas-kertas permohonan, jangan di kertas permohonan yang saya dimasukkan di kotak. Angkatlah tinggi-tinggi dan nyalakanlah lilinmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, biarkan jiwa-jiwa anak-anak ini datang kepadamu. Biarkan lilin ini melambangkan doa dengan iman. Biarlah permohonan mereka Tuhan Kau kabulkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang mengalami masalah Kau pulihkan, dan semoga mereka mengalami mujizat pada malam hari ini karena Kau mendengarkan doa-doa orang yang beriman. Kabulkanlah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, yang namanya begitu dahsyat bagi orang yang percaya, karena Dialah Tuhan dan penantara kami. Silakan nanti disampaikan ke Bunda Maria. Kami tidak tahu harus menghadap kemana, tetapi saat ini kami membawa setiap doa dan harapan kami. Kami sujud di atas Bapa dengan setiap doa dan harapan kami. Terasa
kepada-Mu Tuhan. Dan di saat Engkau mendengarkan setiap doa kami, doa itu mengubah segala sesuatu. Dari sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena kami percaya Engkau selalu mendengar doa kami. Walaupun saat keadaan seperti kami itu sangat tidak memungkinkan, tetapi bagi Engkau itu sangat mungkin. Pada saat kami berseru kepada Engkau mendengarkan kami.
Tuhan.